Sutra Teratai yang menakjubkan bab 11 kemunculan stupa mustika. Dapat melindungi sutra ini berarti memberikan persembahan pada tiga Buddha. Shimfa Xiang Sutra Teratai episode 1308. Sekiranya seseorang membabarkan sutra ini, berarti mengekalkan dan memuliakan benih kebudaan, serta memperkokoh jalan suci, tidak mengecewakan pesan dalam wasiat dan bisa sesuai dengan hati Buddha, dengan semangat yang selaras, dengan batin mendalam dari Buddha, dan merasakan harapan mendasar dari Buddha, dengan batin jernih dan penuh pemahaman bertemu dengan tiga Buddha. Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha belahan raga. Pahamkah? Berharap agar setiap orang tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan harapan mendasar Buddha. Dengan batin yang mendalam, hati kita harus menempel dan dekat hati Buddha. Inilah saat kita benar-benar mendapatkan sukacita dari belajar Dharma, dan dalam kehidupan sehari-hari dapat menghargai nilai-nilai kehidupan yang halus dan menakjubkan. Benar-benar menempatkan hati kita dekat dengan hati Buddha. Sukacita Dharma yang kita dapatkan akan meluap penuh. Asalkan memiliki hati penuh sukacita Dharma, tidak ada kerisauan dalam hidup. Adalah hidup yang paling berharga. Ini adalah makna orang mulia di dunia. Kemarin kita sudah mengatakannya. Para murid sekalian, siapa saja yang mampu melindungi Dharma, hendaknya membangkitkan ikrar agung. Ya, kita semua harus memahami tekad Buddha. Sutra Teratai ini adalah harapan mendasar dari para Buddha. Para Buddha muncul di dunia, tujuannya adalah untuk menyebarkan sutra teratai ini. Semua prinsipnya dengan harapan agar setiap orang memahami dengan jelas. Pertama, agar setiap orang dapat menghayati bahwa dirinya memiliki sifat hakiki kebudaan, memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Menghormati kemampuan diri sendiri, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Ini adalah hal yang paling penting. Jika kita semua bisa memahami diri kita memiliki sifat Buddha yang setara dengan Buddha, yaitu kita memiliki bawaan lautan kebijaksanaan tercerahkan yang hakiki, kebijaksanaan ini semuanya setara dengan Buddha. Kita adalah makhluk awam. Kenyataannya kita adalah makhluk awam. Mengapa menganggap diri sendiri adalah makhluk awam? Karena kita semua telah ternodai oleh kegelapan batin. Diri sendiri benar-benar tidak tahu apa-apa. Kehidupan sekarang ini ataupun kehidupan berikutnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena demikian, sehingga kita benar-benar sepenuhnya adalah makhluk awam. Sang Buddha ingin kita mengetahui, kita bukanlah makhluk awam. Makhluk awam hanyalah sebesi kegelapan batin, sehingga membangkitkan keserakahan, kebencian, kebodohan, dan kegelapan batin di dalam niat pikiran. Ketika sebesi kegelapan batin muncul di dalam niat pikiran, maka niat keserakahan akan muncul. Oleh karena itu, apapun yang ada di depan hanya dapat melihat apa yang disukai sendiri. Yang ingin saya kejar adalah ketenaran, keuntungan, dan kedudukan. Maka tidak akan sampai mempertimbangkan harga diri dalam kehidupan kita sebagai manusia, serta pandangan akan nilai kehidupan, tanpa mempertimbangkan sifat hakiki yang ada di dalam batin. Hanya mengejar nama dan rupa. Oleh karena itu, kita akan terus tersesat dan bingung, sehingga tidak ada cara
untuk dapat melihat wujud dan wajah asli diri sendiri. Dulu sering mengatakan kebijaksanaan agung cermin sempurna. Setiap orang memiliki sebuah cermin agung sempurna. Cermin agung sempurna ini pada awalnya sangat bersih. Seperti kita sekarang, cermin, reflektor jalan akan dipasang di persimpangan. Ketika kita berkendaraan sampai di sana, dapat melihat kanan dan kiri. Di depan, kiri dan kanan, apakah ada mobil yang datang. Cermin ini memberitahu kita bahwa ada mobil datang dari arah kiri dan kanan. Kita harus berhati-hati. Cermin di batin ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Jika sekarang kita meletakkannya di luar karena banyak debu, mobil, dan orang lalu lalang, cermin ini akan segera tertutupi oleh debu dan kotoran. Debu yang tebal. Tidak dapat melihat mobil dari kiri dan kanan. Mobil yang berjalan akan sangat berbahaya. Prinsip yang sama, cermin di batin kita kurang dibersihkan. Jika kita membersihkan cermin di batin ini setiap hari, dengan sendirinya cermin di batin ini akan menjadi sangat jelas. Apakah itu di depan, belakang, kiri, atau kanan, sekeliling kita akan menjadi sangat jelas. Prinsip yang sama, oleh karena itu kita harus bersungguh hati. Ketika Buddha membabarkan Dharma kepada kita, kita harus bersungguh hati menghayati. Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma selama hampir 50 tahun. Usianya mendekati 80 tahun, mengikuti angka usia di dunia. Oleh itu, menyesuaikan dengan usia di dunia, menampakkan diri di dunia, sedemikian mengajar dan membimbing kita. Sang Buddha sama dengan kita, lahir di dunia. Tempat beliau lahir adalah keluarga bangsawan, seorang putra mahkota. Putra mahkota negeri Kapilawastu. Seorang anak yang masih kecil usianya. Di dalam istana, meskipun tidak keluar, melihat di dalam istana. Saat kecil melihat, setelah dewasa melihat, perlahan-lahan menghayati, memahami banyak masalah ketidakkekalan di dunia, tua, sakit, dan mati. Di manakah figur yang memiliki otoritas di masa lampau? Beliau melihat masa lalu dan saat ini. Saat ini, seberapa kuat pun seorang manusia ataupun seberapa rentan, kehidupan sosial di dunia banyak berubah. Maka, beliau lebih memahami terutama terhadap lahir, tua, sakit, dan mati. Lebih memahami mengapa manusia dilahirkan. Apakah hanya untuk bersenang-senang saja? Mengapa bersenang-senang tidak pernah cukup? Antar negara saling bersaing, saling melakukan agresi. Ini pada saat beliau masih menjadi seorang putra mahkota. Pada masa muda, segala yang dirasakan, mengapa demikian? Apakah ini merupakan seluruh kehidupan manusia? Akan tetapi, di dalam kehidupan masih ada proses tua. Seberapa kaya dan berkuasa sekalipun, masih ada proses menjadi tua. Sehingga beliau semakin bertanya-tanya, apakah nilai dari kehidupan ini? Apakah hidup itu? Harus mengeksplorasi kehidupan dunia, mengeksplorasi nilai kehidupan. Maknanya, mengapa mengalami lahir, sakit, tua, dan mati? Bagaimana dilahirkan? Bagaimana beranjak dewasa? Bagaimana saat menjadi tua? Terutama wujud penderitaan kaum pria di India pada waktu itu. Setelah benar-benar melihatnya, sungguh adalah penderitaan yang tak tertahankan. Sebagai seorang pangeran yang kaya dan berkuasa, melihat orang miskin dan menderita,
di mana-mana, di pinggir jalan, melihat orang yang bekerja sebagai kuli, begitu bekerja keras, tua atau muda. Apakah muda atau tua dan kuli, semua bekerja keras dalam siksaan dan penderitaan dan masih ditindas oleh yang berkuasa. Dia merasa tak tertahankan dan tidak memahami. Mengapa? Jadi dia pergi menyelidiki, meninggalkan kehidupan berkeluarga, meninggalkan rumahnya, pergi melatih diri. Mempelajari ajaran Buddha, memahami secara tuntas kebenaran sejati. Dia menunjukkan wujud demikian adalah dengan tubuhnya untuk mendidik kita. Adalah datang agar kita tahu bahwa kehidupan demikian adanya. Meskipun melatih diri mencapai kebudaan, sama juga memiliki rentang usia terbatas, hingga 80 tahun. Kehidupan pada waktu itu, ada yang umurnya pendek ketika meninggal, ada yang berumur panjang, bahkan lebih dari 100 tahun. Tetapi kehidupan yang dia jalani berlangsung hingga 80 tahun. 80 tahun. Ini adalah mengambil jalan tengah. Hidup juga tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Adalah sama seperti kita manusia. Kehidupan adalah demikian adanya. Mendidik melalui tindakannya, dengan tubuh tindakannya, untuk mendidik kita agar kita tahu harus menggenggam waktu. Jadi, beliau membabarkan Dharma hampir memakan waktu 50 tahun. Beliau mampu memberi pengajaran ajaran Buddha sesuai kapasitas. Beliau mengamati kapasitas dari para makhluk. Yang kapasitasnya lebih tinggi, yang akar kebijaksanaannya lebih dalam, dia akan langsung mengerti. Hanya dengan satu kata saja, bahwa kehidupan manusia penuh penderitaan dan singkat. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ilusi dan tidak kekal. Ada orang yang dengan cepat sudah bisa memahami dengan jelas tuntas. Akan tetapi, setelah memahami bagaimana mengikis kerisauan, ini harus melakukan pembinaan diri dari awal. Jadi, di antara murid beliau, ada yang terunggul dalam kebijaksanaan. Segera mencapai pencerahan terhadap Dharma Buddha adalah Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaannya, juga secara perlahan-lahan telah memahami. Yang kapasitasnya tumpul, Sang Buddha tidak akan menyerah, membimbing mereka dengan sabar dan sistematis, menggunakan suaranya agar mereka bersentuhan dengan Dharma melalui akar pendengaran. Sang Buddha menggunakan ajaran kecil, metode terampil untuk mengajarkan, membimbing yang berkapasitas kecil. Untuk yang berkapasitas sedang, beliau mengajarkan hukum sebab akibat, sebab dan kondisi pendukung. 4 kesunyataan mulia, 12 nidana, agar mereka bisa memahami hukum sebab akibat dan buah balasan karma. Bisa menggunakan praktek dalam tindakan nyata. Bagaimana menciptakan berkah di dunia. Bagaimana bisa menghindari perasaan benci, dendam di antara sesama. Ini mengajarkan kita bagaimana mengikis perasaan cinta, benci, dan dendam. Ini adalah pengajaran dari Sang Buddha untuk kita. Jadi, ini semua ada di dalam kitab sutra ini, mulai dari ajaran kecil, sedang, dan besar. Semuanya ada di dalam kitab sutra ini. Jadi, mulai dari bab pendahuluan, bab guru Dharma, bab kemunculan stupa mustika, terus berpesan. Sutra ini menyebarkan benih-benih kebudayaan. Jadi harus benar-benar bersungguh hati. Bagaimanakah jalan bagi kita untuk mencapai kebudayaan? Bagaimana kita bisa mencapai kebudayaan dan melenyapkan segala pandangan dan pemahaman makhluk awam?
Cara untuk menghapuskan kekotoran batin dan kerisauan juga terkandung dalam sutra ini. Baik berbicara tentang keberadaan maupun kekosongan, semuanya dijelaskan dalam sutra ini. Bahwa kita harus berhenti melekat pada keberadaan dan menyadari kecenderungan kita pada kekosongan. Kemudian semua yang tertinggal adalah keberadaan yang menakjubkan. Jadi sutra ini mengandung inti sari dari kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Bagaimana Buddha membantu kita menyadari ini? Setiap orang memiliki sifat kebudaan. Kita semua memiliki lautan dari kebijaksanaan yang tercerahkan. Ini adalah benih dari kebudaan. Bila kita ingin mencapai kebudaan, kita harus memulai dari benih ini. Jadi kita harus memperkokoh jalan suci. Benih dari kebudaan ini bisa menuntun kita untuk menapaki jalan suci dan menjauh dari jalan makhluk awam. Terdapat 6 jalan bagi makhluk awam: jalan dewa, manusia, asura, neraka, setan kelaparan, dan binatang. Inilah ke-6 jalan itu. Namun, hanya ada satu jalan suci, yaitu jalan Bodhi yang agung dan lurus. Jalan Bodhi yang agung dan lurus adalah jalan menuju pencerahan. Sang Buddha mengajarkan banyak dharma kepada kita, namun Buddha hanya menuntun kita ke satu arah. Hanya ada satu arah. Jadi ini sangat sederhana. Maka tidak mengecewakan pesan dalam wasiat dan bisa sesuai dengan hati Buddha. Sang Buddha sejak dari bab Guru Dharma terus sampai sekarang di bab kemunculan stupa mustika, tiada lain merupakan awal permulaan dari menyampaikan pesan. Ini disebut mewariskan ajaran dan mewariskan pesan. Mulai berharap Dharma dapat diteruskan, harus ada orang yang menerima. Sang Buddha mulai mewariskan Dharma, berharap para murid dapat menerima Dharma tersebut, maka itu jangan mengecewakan kesungguhan hati dari Buddha. Yang harus dilakukan sudah hampir semua dilakukan. Saat ini segala fondasi telah diletakkan. Jalan ini jalan menuju ke tujuan. Dengan sungguh hati menapaki jalan ini, pasti tidak akan meleset dan salah. Ini adalah jalan suci. Jangan mengecewakan orang di depan yang telah membuka jalan atau orang yang menanam pohon. Jangan mengecewakan. Maka, wasiat adalah berpesan dan mempercayakan. Kita harus bisa sesuai dengan hati Buddha. Sudah sering mengatakan, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri, meneladani Buddha, melafal Buddha, pikiran dipusatkan pada apa Buddha yang sedang dilakukan, sehingga hati Buddha bagai hati sendiri. Maka kita harus bisa sesuai dengan hati Buddha. Kita harus dengan sungguh hati menghayati semangat dari Sang Buddha. Semangat kita harus selaras dengan batin mendalam dari Buddha. Terhadap filosofi, kita harus fokus sepenuhnya dan giat bersemangat. Kita harus fokus dan tidak macam-macam, mengarah ke depan dan maju, menuju ke jalan yang telah dibuka oleh Buddha, dan giat bersemangat, bergerak maju di jalan tersebut. Kita harus mempraktekkan 6 paramita, menjalankan praktek bodhisattva sebagai benih sebab. Terus maju ke depan akan mencapai buah Buddha. Ini yang disebut sebagai selaras dengan batin mendalam dari Buddha. Kita selangkah demi selangkah masuk ke dalam batin Buddha yang paling dalam, selaras dengan batin mendalam dari Buddha.
kita harus senantiasa fokus sepenuhnya dan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, merasakan harapan mendasar dari Buddha, kita harus menghayati batin Buddha dengan baik, merasakan harapan dari Buddha terhadap para makhluk di dunia. Dengan hati yang seluas jagat raya, Sang Buddha melihat semua makhluk di dunia seperti anaknya sendiri. Oleh karena itu, Sang Buddha dinamakan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, juga guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Oleh karena itu, kita harus merasakan harapan mendasar dari Sang Buddha. Semua makhluk yang berada di dunia adalah yang selalu dipikirkan oleh Sang Buddha. Beliau berharap setiap orang dapat menghayati Dharma Buddha dan tidak menciptakan karma. Dunia tanpa bencana, masyarakat damai, dan semua orang memiliki kebijaksanaan. Menghayati sifat hakiki tatata ini adalah bentuk perhatian Sang Buddha kepada para makhluk dan berharap agar dapat tersadarkan. Ini adalah harapan mendasar dari Sang Buddha. Oleh karena itu, kita harus batin jernih dan penuh pemahaman dengan cermin yang ada di dalam batin kita, dengan cermin kebijaksanaan agung. Kita dapat memperdulikan semua yang berada di 4 arah mata angin dan segala penjuru. Ketika arah dan tujuan kita jelas, kita akan bertemu dengan 3 Buddha: Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha belahan raga. Buddha kuno seperti Buddha Prabhutaratna dari masa lampau yang tak berawal, ikrar yang tersirat pada stupa mustika, yaitu pergi ke tempat di mana sutra teratai dibabarkan. Tempat di mana sutra teratai dibabarkan, stupa mustika akan muncul. Buddha Prabhutaratna, ikrar agung dari Buddha kuno. Buddha Sakyamuni sekarang ini adalah berikrar demikian, merangkul semua makhluk di alam semesta, berharap semua makhluk yang sedang kebingungan menjadi tersadarkan. Ini adalah ikrar Buddha Sakyamuni. Belahan raga Buddha dari 10 penjuru datang berkumpul, adalah semua pengajaran menyebar luas di 10 penjuru. Sudah dari Dharma ini, prinsip kebenaran sudah jauh. Tempat yang jauh, semuanya bisa mendengarnya. Sudah menerimanya, juga menerima pengajaran sesuai Dharma, juga mempraktekkan sesuai dengan Dharma. Sama-sama dalam kerumunan membimbing para makhluk. Ini adalah para Buddha belahan raga dari 10 penjuru. Oleh karena itu, Buddha kuno, Buddha sekarang, dan para Buddha belahan raga. Ketiga jenis Buddha ini kita seharusnya menghayati dengan hati yang mendalaminya. Sudah memahaminya, dengan sendirinya kita bisa mewariskan Dharma, mewariskan sutra Dharma ini, mewariskan benih Buddha. Sangat teguh dan kokoh, jalan Maha Agung yang lurus dari jalan para suciwan. Terus maju ke depan, ini kita harus sepenuh hati menghayatinya. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Para murid sekalian, siapa saja yang mampu melindungi Dharma, hendaknya membangkitkan ikrar agung untuk membuat Dharma berdiam lama. Bagi orang yang mampu melindungi Dharma dari sutra ini, itulah memberikan persembahan kepada aku dan Prabhutaratna. Sutra Teratai bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Ini adalah Buddha Sakyamuni memanggil lagi muridnya. Siapa yang bersedia melindungi Dharma? Siapa yang bisa menyebarkan Dharma? Di sini dia bertanya kepada semua orang. Setelah memesan, dia kembali bertanya kepada semua orang. Saya berkata demikian banyak
dan saya ingin mewariskan sutra ini. Harus mempraktekkan dharma ini dengan tindakan nyata di dunia, menyelamatkan dan menyadarkan semua makhluk. Apakah ada orang bersedia? Dia kembali bertanya, baru merasa lega. Apakah ada orang bersedia melindungi dharma? Dan apakah ada orang bersedia membangkitkan ikrar luhur? Jika bisa demikian, dharma baru bisa lama berdiam di dunia. Jika ada orang bersedia, demikian melindungi dharma. Kitab sutra ini dengan sendirinya ini adalah memberi persembahan yang paling tulus. Memberi persembahan adalah bersumbangsi. Ini adalah bersumbangsi yang paling tulus. Bersumbangsi kepada Buddha Sakyamuni, bersumbangsi kepada Buddha Prabhutaratna. Kita setiap orang adalah para Buddha belahan raga dari 10 penjuru. Setiap orang yang menerima Dharma Buddha adalah para Buddha belahan raga dari 10 penjuru. Kita harus memberi persembahan kepada Buddha di zaman kuno dan Buddha sekarang. Itulah Buddha Sakyamuni dan Buddha Prabhutaratna. Mereka menyebarkan Dharma di mana-mana, melimpahkan jasa untuk kembali ke sifat hakiki tatata. Dharma dari Buddha membuat kita kembali pada sifat hakiki tatata dari Buddha kuno. Apakah kita bertulus hati untuk bersumbangsi? Bersumbangsi dengan hati yang tulus, kita baru bisa kembali pada sedemikian adanya dari Buddha kuno. Dalam batin setiap orang memiliki stupa di puncak Gunung Nasar. Kita harus berlatih di bawah stupa di puncak Gunung Nasar. Semua orang harus sangat jelas mendengarkan Dharma dari Buddha Sakyamuni. Kembali pada sedemikian adanya dari Buddha kuno dan kembali pada sifat hakiki kebudaan. Ini adalah memberi persembahan yang paling besar. Kita harus bersumbangsi. Selanjutnya, bagian naskah sutra ini menyampaikan demikian. Buddha Prabhutaratna ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana di 10 penjuru demi sutra ini. Juga memberikan persembahan kepada para Buddha jelmaan yang datang ke sini, di mana kegemilangan mereka memperagung semua dunia. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Jika Anda telah mendengarkan naskah sutra sebelumnya dan memahami prinsip kebenaran secara mendalam, maka kita akan dapat memahami bagian naskah sutra ini. Makna dari apa yang dikatakan juga sangat dalam. Buddha Prabhutaratna ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana di 10 penjuru. Kita semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan, tetapi kita juga senantiasa berkelana di 10 penjuru. Kita sejak zaman dahulu, sejak kalpa sebanyak butiran debu, kemungkinan dari zaman 16 pangeran sampai sekarang, tekad dan ikrar kita yang telah dibangun sampai pada masa sekarang, sudah berapa generasi yang telah kita lalui tanpa henti. Sebenarnya di mana? 10 penjuru. Di tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Terdapat 6 alam samsara dan 4 alam suci. Di masa lalu, sudah pernah kita katakan, kemungkinan kita senantiasa berkelana di 6 alam samsara. 6 alam kehidupan adalah 6 alam samsara. Sama dengan 4 alam suci juga sedang membina diri. Sravaka, Praktekya Buddha, Bodhisattva, mencapai kebudaan. Ini dinamakan 4 alam suci. Bagaimana dengan 6 alam kehidupan? Dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, hewan ditambah dengan asura. Inilah kita berada di tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Kita senantiasa berkelana di 10 penjuru. Sebenarnya, kita pernah melalui alam mana, tapi kita seharusnya, jika pernah melalui ladang pelatihan manda dari 16 pangeran,
Kita juga ada dari kehidupan ke kehidupan. Sedikit atau banyak masih ada menerima Dharma. Menerima Dharma, membabarkan Dharma, dan menyebarkan Dharma. Masih ada jalinan jodoh seperti ini tanpa putus. Ini tergantung pada berapa banyak Dharma yang telah kita terima. Jalinan jodoh baik dan buruk yang telah diciptakan sepanjang zaman. Jadi dikatakan, Buddha Prabhutaratna ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana di 10 penjuru. Buddha Bhagawan ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana pada semua negeri Buddha di 10 penjuru. Jika kita lebih awal mengerti, maka kita akan melihat bahwa Buddha Bhagawan ini berada dalam stupa mustika, senantiasa berkelana pada semua negeri Buddha di 10 penjuru. Kita berkelana di 10 penjuru, apakah di negeri Buddha yang murni atau di dunia yang harus menahankan penderitaan. Ini semua tergantung pada karma kita. Apakah kita memiliki jalinan jodoh agar dapat mendengarkan Dharma, atau dari kehidupan ke kehidupan selalu dapat menerima Dharma, dan juga secara terus-menerus menyebarkan Dharma. Kehidupan demi kehidupan, semua ini tergantung pada karma kita. Jalinan jodoh apa yang kita bentuk, berapa banyak Dharma yang telah kita terima. Demi sutra ini, juga memberikan persembahan kepada para Buddha jelmaan yang datang ke sini. Semua dikarenakan sutra teratai ini. Juga demi memberi persembahan pada para Buddha belahan raga dari 10 penjuru. Para Buddha jelmaan ini juga sama datang mendengar Dharma. Juga sama menapaki jalan bodhisattva. Kita manusia di dunia, kita memiliki tekad yang sama, ibarat Buddha jelmaan. Karena sekarang kita menerima ajaran Dharma Buddha juga tergantung pada metode ajaran Buddha. Kita praktek, kita juga memberi manfaat pada semua makhluk. Bukan hanya kita seorang, juga masih banyak orang yang bergabung dengan kita. Bersama-sama mengerjakan, maka para Buddha jelmaan yang datang ke sini, mereka yang berikrar datang dari berbagai tempat. Semuanya dikarenakan sutra teratai ini. Sekarang di tempat pelatihan ini, di tempat Buddha membabarkan Dharma di dunia ini, setelah menerima ajaran Buddha, mereka semua merespon panggilan Buddha. Oleh karena itu, datang semua orang, datang berkumpul di satu tempat, datang bersama dengan satu misi. Sama seperti staf dan manajer 4 badan misi, mereka biasanya bekerja di area masing-masing di badan misi yang berbeda. Tetapi, setiap misi mereka adalah memberikan manfaat bagi masyarakat kita. Mereka kembali ke sini, semua orang belajar memahami satu sama lain. Di silsilah ajaran Ceci, mazhab Ceci, arah Ceci, semua disediakan. Semangat dan filosofi dari 4 badan misi. Kebetulan mereka juga datang dari tempat yang berbeda. Ini seperti perumpamaan jelmaan Buddha. Biasanya mereka berada di tempat yang berbeda, bekerja demi masyarakat dan kemanusiaan, baik misi kesehatan, misi amal, atau misi pendidikan atau misi budaya humanis. Mereka semua berkumpul, semuanya dikarenakan sutra teratai ini. Kita semuanya berkumpul, semuanya dikarenakan demi misi Ceci berkumpul menjadi satu. Misi Ceci adalah memberikan manfaat bagi kerumunan orang banyak sama-sama karena mempunyai tujuan, maka berkumpul seperti ini. Juga demi memberi persembahan pada para Buddha belahan raga dari 10 penjuru. Semua orang saling berbagi kesan. Saya di posisi saya melakukan hal apa? Saya di badan misi saya, kami bagaimana melakukannya? Melakukannya hingga semua orang sangat bersuka cita, saling berbagi kesan. Ajaran yang memiliki kelebihan saling menyerap, ini seperti sedang memberikan persembahan. Metode
dengan menggunakan metode yang memiliki kelebihan untuk bersumbangsi. Juga adalah memberikan persembahan kepada semua orang, seperti mendengarkan pembicaraan mengenai langit dan bumi, sharing hingga hamparan bumi ini. Bagaimana cara untuk memeliharanya? Iklim sekarang sudah begitu berubah. Apa penyebab perubahan tersebut? Apakah itu di atas panggung atau di bawah panggung? Semuanya mendapatkan manfaatnya. Ini semuanya adalah karena berbagi kesan. Ini disebut bersumbangsi, ini disebut memberikan persembahan, membuat yang telah kita ciptakan dan kerjakan, yang telah kita pelajari, yang telah kita buat, dikumpulkan dan dipersembahkan kepada semua orang. Ini dinamakan persembahan Dharma di tempat ini, di mana kegemilangan mereka memperagung semua dunia. Adalah demikian. Yang telah diciptakan dan dikerjakan adalah demikian, di mana kegemilangan mereka memperagung semua dunia, menunjukkan kalau para Buddha jelmaan yang memperagung. Di dalam negeri-negeri Buddha, para Buddha dan Bodhisattva dengan kegemilangan mereka memperagung dunia, memunculkan hati sukacita pada mereka yang bertemu. Penjelasan kita tentang agung adalah dengan seperti ini. Semua orang berbagi, bersumbangsi, memberi persembahan. Semuanya penuh sukacita dalam Dharma. Sangat sukacita. Jadi ini adalah menunjukkan kalau para Buddha jelmaan yang memperagung. Di dalam negeri-negeri Buddha, para Buddha dan Bodhisattva dengan kegemilangan mereka. Negeri Buddha yang sesungguhnya adalah karena ada Buddha, ada Bodhisattva yang memperagung. Seperti yang sering dikatakan, bunga teratai di kolam yang tercemar karena adanya bunga teratai ini sehingga membuat kolam yang kotor menjadi indah. Teratai adalah karena adanya kolam yang kotor, sehingga setiap kuntum bunga teratai mekar dengan indah. Lingkungan harus seperti ini. Orang yang baik berkumpul di satu tempat. Orang dengan kebijaksanaan agung berkumpul bersama. Tempat ini menjadi sangat terang gemilang. Jadi, para Buddha dan Bodhisattva dengan kegemilangan mereka memperagung dunia. Dunia ini dan lingkungan ini menjadi sangat terang gemilang. Dunia yang sangat agung ini adalah sebuah perumpamaan. Memunculkan hati sukacita pada mereka yang bertemu. Membuat orang yang datang sukacita saat melihatnya. Ini semua adalah orang baik. Ini semua adalah bodhisattva. Ini semua adalah Buddha hidup. Bukankah orang-orang ini semuanya bersumbangsi bagi dunia? Artinya adalah seperti ini, adalah sama. Jadi dikatakan, ini menyatakan bagian dari naskah sutra ini adalah menunjukkan kalau para pelindung Dharma hendaknya membagikan ikral agung. Ini menyatakan kalau para pelindung Dharma hendaknya membangkitkan ikral agung, juga mengatakan kalau melindungi Dharma adalah memberikan persembahan pada Buddha Prabhutaratna dan para Buddha jelmaan. Melindungi Dharma adalah seperti melindungi dan menegakkan sutra ini, membaca, melafalkan, menyalin, mencetak, memberi persembahan, memujanya. Segala penghargaan, pujian, dan penghormatan adalah melindungi Dharma. Kita adalah orang yang melindungi Dharma. Buddha bertanya pada semua orang, apakah kalian ada membangkitkan ikral, bersedia untuk melindungi dan menegakkan sutra ini? Apakah bersedia membangkitkan ikral seperti ini? Ini adalah membangkitkan ikral. Kita demikian bersumbangsi. Ini adalah bersumbangsi, adalah tanpa henti membangkitkan ikral. Membangkitkan ikral untuk tanpa henti bersumbangsi. Jadi, melindungi Dharma adalah memberikan persembahan pada Buddha Prabhutaratna dan para Buddha jelmaan. Ada bersumbangsi, ada memberikan persembahan. Ini adalah kita mendengarkan Dharma, tidak hanya mendengarkan saja. Kita harus mempraktekkan dalam tindakan nyata. Dharma harus masuk ke dalam hati dengan niat yang benar-benar tulus untuk bersumbangsi. Jadi para insan suci, kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Ini adalah kita membina diri ke dalam hati setiap orang.
harus memiliki kejujuran, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Itu adalah bersumbangsi dengan niat tulus. Mempraktekkan keluar adalah cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Demi para makhluk di dunia ini, berharap setiap orang di dunia aman dan selamat. Jika terdapat kesusahan, kita akan mencabut penderitaannya. Kita bersumbangsi dengan sukacita. Setelah bersumbangsi, kita tanpa pamrih kemudian harus mengatakan bersyukur. Semuanya akan sangat bersukacita. Inilah memberikan persembahan, memberi persembahan pada Buddha. Itu adalah Buddha Sakyamuni, terutama memberi persembahan kepada Buddha kuno, adalah memberi persembahan untuk diri kita sendiri. Manfaat Dharma akan kembali pada diri kita sendiri. Ketika melakukan perbuatan baik, semua orang memuji kita. Ini adalah melimpahkan jasa untuk diri kita sendiri, terutama dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Ini semua Dharma kita didedikasikan untuk diri kita sendiri. Itu adalah Buddha Prabhutaratna. Setiap orang memiliki stupa puncak Gunung Nasar. Di dalam stupa Tathagata Prabhutaratna, oleh karena itu, melindungi Dharma adalah seperti melindungi dan menegakkan sutra ini. Itu adalah untuk sutra ini. Kita harus menerima dan menegakkan dengan sungguh-sungguh, serta membaca dan melafalkan, menyalinya dengan sungguh-sungguh, mencetak, memberi persembahan, memujanya. Kami menghormati ajaran sutra ini, oleh karena itu, segala penghargaan, pujian, dan penghormatan hanya Dharma seperti ini yang dapat diwariskan selamanya. Juga dikatakan, diri sendiri dapat memuliakan sutra ini. Kita sendiri juga menghormati sutra ini, juga bisa membuat orang hormat pada sutra ini. Kita sendiri melakukan tindakan nyata, juga membimbing orang melakukan tindakan nyata. Sehingga demikian, tahu akan memuliakan, muncul keyakinan. Karena kita hormat, maka kita akan penuh keyakinan. Karena kita yakin, kita baru bisa memahaminya. Memahami makna dari Dharma. Dari pemahaman, kita baru bersedia melakukan tindakan nyata. Karena kita melakukan tindakan nyata, semua perasaan kita adalah demikian. Dari praktik, muncul realisasi. Jikalau kamu tidak sampai di lingkungan itu, bagaimana kamu bisa tahu panorama di tempat itu? Harus jalan sampai di sana, sehingga kemudian dapat langsung menuju kebodian tiada tara. Bila dapat demikian, bisa mencapai pencerahan tiada tara, pencerahan sempurna tiada tara kita, yaitu memahami sifat tercerahkan kita, lautan kebijaksanaan kita. Sehingga sutra ini adalah relik dari tubuh Dharma semua Buddha. Sutra ini adalah tubuh Dharma, yaitu seluruh tubuh yang diwariskan Buddha, sehingga dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Juga dilindungi dan ingat selalu oleh para Buddha, yaitu suara hati Buddha. Sutra ini dilindungi dan diingat selalu oleh suara hati Buddha. Orang yang dapat melindungi sutra ini berarti mengikuti maksud sebetulnya dari Buddha. Bila kita dapat benar-benar memahami makna dari sutra ini, juga harus baik-baik melindungi sutra ini. Kita harus wariskan. Makna sutra ini lain tidak adalah membuat kita kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya. Kesadaran setiap orang terbangkitkan. Inilah maksud sebetulnya dari Buddha, yaitu memberikan persembahan kepada para Buddha. Kalau diri sendiri dapat memuliakan sutra ini, tak lain adalah membuat orang lain tahu bahwa sutra ini layak dimuliakan. Dari tahu memuliakan, muncul keyakinan. Dari keyakinan, muncul pemahaman. Dari pemahaman, muncul praktek. Dari praktek, muncul realisasi. Kemudian dapat langsung menuju kebodian tiada tara. Kemudian sutra ini adalah relik dari tubuh Dharma semua Buddha, dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Orang yang dapat melindungi sutra ini berarti
mengikuti maksud sebetulnya dari Buddha. Itulah memberikan persembahan kepada para Buddha. Bodhisattva sekalian, kekuatan dari cinta kasih berasal dari satu niat, kebijaksanaan yang terang benderang. Segala dharma, prinsip kebenaran, alam semesta, langit dan bumi adalah untuk diterima. Sebesit niat pikiran kita. Sebesit niat kita ini adalah niat yang murni tak ternoda. Inilah yang membutuhkan kesungguhan hati kita untuk selaras dengan batin mendalam dari Buddha, untuk memahami batin kita dan batin Buddha saling selaras. Memahami harapan mendasar Buddha, dengan demikian kita dan batin Buddha setara. Kita dan kebijaksanaan Buddha tidak tambah, tidak kurang, adalah setara, asalkan dalam Dharma. Kita senantiasa bersungguh hati.